datang di podcast Siswa Bercerita. Pada kali ini saya lagi bersama Clement dan Justin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keluarga Daud yang jatuh dalam dosa tetapi bangkit kembali. Oke, Clement, kita mulai dari kamu ya. Seperti apa Daud saat masih muda sebelum menjadi raja? Nah, jadi Daud hanyalah anak bungsu dari Isai, seorang gembala kecil di Bethlehem. Tapi Tuhan melihat hatinya. Lewat Nabi Samuel, ia diurapi menjadi raja Israel. Daud tahu, semua itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena rencana Tuhan. Dari keluarganya, kelak lahir Sang Juru Selamat. Wah, ternyata menarik sekali ya ceritanya. Tapi kita juga tahu, Daud mengalami kejatuhan. Justin, bisa ceritakan bagaimana itu terjadi? Tentu saja, Daud jatuh ketika ia menginginkan Batsheba, istri Uria. Ia tidak hanya berzina, tapi juga merencanakan kematian Uria. Dosa itu membawa akibat berat, yaitu anaknya mati, Amnon mempermalukan Tamar, dan juga Absalom membunuh Amnon lalu memberontak. Dosa Daud merusak keluarganya. Inilah bukti bahwa dosa memang menghancurkan kita. Kalau begitu, apakah kisah Daud berhenti di situ saja? Kan tidak. Sekarang aku bertanya kepada kamu lagi, Clement. Bagaimana dengan pertobatannya? Nah, jadi Daud akhirnya sadar dan bertobat. Ia berdoa, "Kasihanilah aku ya Allah, hapuskanlah pelanggaranku, sebab aku sadar akan dosaku." Ia tidak membela diri, hanya mengaku. Tuhan mengampuninya. Meski Daud kehilangan seorang anak, Allah memberinya Salomo yang kelak membangun bait suci. Dari kehancuran, Allah membangkitkan harapan. Kasih Allah lebih besar daripada dosa. Baik, sangat berterima kasih kepadamu untuk jawaban yang sangat baik, Clement. Sekarang, mari kita lihat kepada masa kini. Nah, Justin, menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini untuk keluarga pada zaman sekarang? Pada zaman sekarang, keluarga banyak menghadapi tantangan besar seperti kesibukan, teknologi, dan juga media sosial. Semua bisa membuat kita jatuh. Tapi keluarga tidak harus sempurna untuk bisa kuat. Kunci keluarga yang sehat adalah kasih, pengampunan, dan saling mendukung. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, yaitu sediakan waktu tanpa gadget, makan bersama, dan juga saling mendengarkan. Teknologi seharusnya dipakai untuk mendekatkan, bukan menjatuhkan kita. Seperti Daud, kita mungkin jatuh, tapi bersama Tuhan selalu ada pemulihan. Wow, sangat luar biasa sekali ya dari kisah Daud ini. Kita sangat diingatkan dan dikembalikan kembali bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahkan Daud juga. Seseorang raja yang dekat dengan Tuhan bisa tentu jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Tapi ada yang membuat Daud berbeda adalah hatinya yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu memberi harapan besar bagi kita semua. Dalam keluarga kita juga pasti tahu pernah ada banyaknya gagal seperti dalam relasi, komunikasi, atau dalam menjaga kekudusan hati kita. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup memulihkan bahkan dari hal yang paling hancur sekalipun. Marilah kita menjadi kasih, pengampunan, dan kehadiran Tuhan sebagai fondasi rumah tangga kita. Tidak harus sempurna, tapi harus terus bertumbuh, oke? Mulai dari hal kecil seperti doa bersama, saling mendengarkan, memberi waktu bersama, dan mengampuni saat ada yang salah. Keluarga adalah tempat di mana kasih Tuhan bisa paling nyata kalau kita mengizinkan Dia hadir di tengah-tengahnya. Oke, itu saja semua podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk guest star kita, Clement dan Justin. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua, itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Semoga apapun yang pada podcast kita pada hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita para siswa dan untuk siapapun di dunia ini. Itu saja podcast dari Siswa Bercerita. Terima kasih, bye-bye, shalom, amin. Terima kasih, ya bagus.